Ya, terima kasih masih bersama kami. Bisa tadi sampaikan bahwa masyarakat membayar pajak namun banyak alasan begitu ya. Lihat jalanan masih macet mungkin dan juga masalah transportasi yang dianggap belum mencukupi. Kita ingin dengar dari MTI. Dari MTI sendiri menurut pandangan Pak Tohri ini dalam beberapa tahun terakhir, apakah memang kita bisa melihat ada kemajuan dalam hal layanan transportasi publik di Jakarta? Ya, pertama yang pernyataan bahwa sekarang masih macet, ya itu siapa saja nunjuk hidungnya sendiri. Yang bikin macet itu ya yang pakai kendaraan pribadi kan, gitu. Dan kemudian ada satu lagi yang mungkin tadi sudah diingatkan oleh Bang Justin, dari sisi citizenship ya, kewarganegaraan itu memang kewajiban pajak. Tapi yang jangan dilupakan, ketika Anda menggunakan kendaraan pribadi, Anda itu menyumbang polusi udara. Dan sebetulnya kalau di negara maju itu ada yang namanya prinsip pollutant pay principle, ya. Jadi polluter pay principle. Siapa yang mau mengeluarkan polusi ya harus bayar. Semakin besar polusinya, semakin besar pajak yang harus dibayarkan. Nah, Kementerian Keuangan sudah mulai mau menggodok yang namanya carbon tax. Nah ini nanti DKI harus yang pertama kali mengadop kalau itu sudah jadi. Karena ya itu tadi, itu baru polusinya. Belum kalau kemudian sembarangannya. Karena naik kendaraan dengan sembarangan itu menyebabkan kemacetan juga. Bukan Anda menghindari kemacetan, ya Anda terhindar tapi yang lainnya jadi macet kan, karena flow dari lalu lintas itu tidak lancar. Itu yang di sini. Nah, ke pertanyaan Mbak Sela tentang kemacetan, upaya-upaya udah jelas sekali ya, sudah dibangun MRT, itu semua sudah merasakan, sudah tahu bagaimana MRT itu menaikkan standar angkutan umum. Karena orang yang naik MRT pengennya setelah keluar dari MRT layanannya ya sama seperti MRT kan, sama ademnya, sama lancarnya dan sebagainya. Itu juga menaikkan di Transjakarta ini sudah menjadi semakin kenceng Pak, tuntutan masyarakat untuk peningkatan kinerja Transjakarta. Itu satu. Dua, LRT juga sudah mulai dikembangkan. Terus kemudian Jaklingko ya, microbus ini yang angkot-angkot sudah mulai diperbaiki, bahkan gratis. AC juga ya. AC baru mulai Bang, ya. Tapi yang jelas itu gratis. Dan itu masyarakat itu juga banyak yang nggak make gitu. Nah itu karena apa? Karena make kendaraannya tuh sangat murah, masih sangat murah. Ternyata nggak bayar pajak gitu. Jadi makin macet juga ya. Tapi yakinlah pemerintah Jakarta itu sudah on the track untuk perbaikan angkutan umum. Sehingga kalau yang sekarang bilang saya terpaksa punya kendaraan mobil kedua, mobil ketiga gitu, itu bukan terpaksa, itu gaya hidup. Karena tidak ada keterpaksaan. Mobil cukup satu saja cukup. Kalau Anda semakin mobile, semakin lebih efisien dan lebih efektif kalau pakai angkutan umum, gitu. Oke, baik. Nah, mungkin juga ini ada pertanyaan nih kepada Pak Yuwandi nih. Sekarang ini saya udah mau bayar nih misalnya nih. Nah, caranya itu begitu. Yang kita kan membayangkan kalau bayar pajak tuh ribet begitu Pak ya. Tapi kan di sini juga katanya sudah mulai ada kemudahan seperti melalui online begitu ya. Jadi untuk pelayanan pajak kendaraan bermotor ini memang kita buka berbagai kanal sebenarnya. Di BBW ini gitu ya. Artinya kita sudah punya di luar yang Samsat, kita juga online juga sudah bisa melalui beberapa kanal bayar. Lalu kita juga punya Samsat kecamatan, Samsat kecamatan, Samsat keliling. Sampai dengan sini sudah ada 15 kecamatan yang ada di DKI sudah punya Samsat kecamatan, lalu ada Samsat keliling, juga kita punya gerai-gerai. Jadi mungkin di beberapa mall itu ada yang sudah bisa menerima pembayaran untuk PKB. Jadi kita buka semuanya untuk kanal bayar, jadi lebih mendekatkan kepada masyarakat. Jadi katakanlah masyarakat yang tinggal di Jagakarsa, mereka tidak perlu datang ke Samsat Selatan. Cukup dengan ada samling, katakanlah itu di mall ataupun ada di gerai yang ada di mall juga, lalu ada samling di tempat-tempat tertentu, termasuk katakanlah Samsat kecamatan yang ada di Jagakarsa bisa menggunakan fasilitas itu untuk berbayar. Jadi tidak harus melalui ke Samsat pusat. Itu salah satu beberapa yang kita lakukan untuk memperluas kanal bayar dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Oke, memperluas kanal bayar berarti ya.
Oke, tadi kembali lagi mengenai tindakan tadi ya, saya menarik yang untuk tahun 2020 nanti law enforcement. Iya. Nah, law enforcement tadi disampaikan oleh Pak Justin tadi tentunya ada tahap-tahapnya ya. Iya. Nah, tahap-tahapnya tersebut tadi disampaikan akan ada layer-layernya dulu nih menurut Bapak nih ya. Iya. Jadi fixnya seperti apa nih Pak, layer-layernya yang akan dilakukan law enforcement? Apakah tadi mobil mewah dulu, apa langsung ke kendaraan bermotor yang jumlahnya banyak, roda 2? Ya, makanya ini sebenarnya penagihan untuk gazeling ini adalah untuk semua jenis pajak. Dikaitkan dengan kendaraan bermotor, maka itu harus keluar dulu surat ketetapan pajak. Lalu nanti akan diberikan, katakanlah itu tidak terbayar juga, maka akan dilakukan dengan surat paksa. Lalu penagihan, lalu pemberitahuan peringatan. Sampai pada satu titik, 14 sampai 21 hari, maka bisa dilakukan penagihan paksanya. Lalu itu dengan sita. Lalu proses sita itu, jika tidak ditemukan objek sitanya, maka itu baru bisa dilakukan dengan proses pembangkangan atau dengan gazeling ini. Oke. Jadi itu proses sebenarnya, dan itu gazeling itu juga diberlakukan jika ada indikasi bahwa subjek itu akan melakukan tindakan-tindakan seketika sekaligus, apakah itu ke luar negeri atau seperti apa, untuk menghindari, sehingga itu dilakukan secara gazeling. Tapi tahap-tahap penagihan paksanya harus kita lalui lebih dulu. Oke, kendala apa sih yang dihadapi di lapangan nih Pak Iwandi dalam hal penegakan pajak kendaraan bermotor? Karena selama ini kan hanya menunggu ya sistemnya ya, menunggu orang bayar gitu ya. Tidak ada upaya mungkin menelusuri dari alamat seperti itu? Ya. Kendala yang utama adalah kita coba mengingatkan kepada masyarakat sebenarnya kemungkinan lupa atau terlalu sibuk kepada masyarakat sehingga lupa membayar pajaknya gitu. Pura-pura lupa sih Pak. Iya, ini coba kita ingatkan kembali gitu lah. Kita reminder kembali, kita coba telusuri kesibukan beliau-beliau itu sehingga bisa membayar pajaknya. Kedua adalah kita coba memberikan pelayanan, memberikan pelayanan untuk dapat mengantisipasi semua yang dikendaki oleh masyarakat, gitu kan. Yang ketiga ya mungkin mekanismenya stimulus juga terhadap oleh enforcement. Tapi terlebih dari itu adalah memang jumlah yang harus kita telusuri ini banyak. Jadi jutaan kendaraan bermotor itu harus kita datangi satu persatu. Itulah mungkin kendala utama sehingga itu tidak mungkin dilakukan kita ya? lakukan secara cepat gitu. Jadi sulit untuk dilakukan secara Populasinya cepat. itu, Populasinya cukup besar gitu. Per hari nambah berapa tuh Pak? Sekarang rata-rata untuk motor itu bisa lebih dari 100.000 Per hari? per hari. Penambahannya ya? Kalau mobil? Mungkin kalau mobil itu mungkin ya bisa 30%-nya. 30%. 100.000 Pak. Penambahan di Jakarta saja itu Pak ya? Motor baru per hari ya? Motor baru? Iya. Luar biasa ya Pak ya? Jadi itulah komposisi kendaraan yang ada. Dan kita ditumpangi, DKI ini ditumpangi dengan daerah-daerah penyangga. Iya, betul. Kendaraan dari Betul, daerah penyangga. Jadi masuk. itu tadi agak sulit yang ada di DKI tapi dihuni oleh teman-teman dari daerah negara penyangga. Bukan negara lah, daerah-daerah penyangga. Oke, baik, banyak sih tadi sampaikan 100.000 per hari untuk penambahan kendaraan bermotor roda 2 yang baru begitu. Apakah memang sudah saatnya ada mungkin menetapkan pajak yang tinggi sekalian saja begitu supaya tidak makin banyak orang yang supaya berpikir dua kali lah jika memang ingin menambah kendaraan? Saya kira kita harus pengertian juga terhadap masyarakat. Mungkin kalau pejabat-pejabat teras mereka selalu menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi, tapi kita harus pikirkan juga kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum. Kita lihat sekarang trotoar kita dipakai untuk jualan dan itu dibolehkan oleh pemimpin kita. Kenyamanan untuk akses ke fasilitas kendaraan umum ini juga belum maksimal, masih jauh dari cukup, masih jauh dari sempurna juga. Jadi saya kira harus diimbangi. Kita jangan langsung menaikkan pajak, tapi kita juga harus memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai, yang nyaman juga untuk masyarakatnya karena kontribusi pajak DKI ini cukup besar. Oke, dikasih pajak yang sekarang aja belum mau bayar, apalagi nanti dinaikkan begitu ya? Ya mungkin ya nanti fairness-nya jadi timpang. Saya khawatirnya seperti itu. Ya baik, kita masih punya bagian lagi untuk berbincang mengenai hal ini. Tetaplah bersama kami akan kembali bersama Anda setelah pariwara.